Di antara dua dunia, Alia menatap keluar dari jendela apartemennya, mengamati gedung-gedung tinggi yang menjulang di depan mata. Matahari senja memantulkan warna oranye di langit, seolah mengingatkan dirinya pada harapan yang telah lama pudar. Di dalam apartemen yang penuh dengan perabot mewah dan karya seni, ada perasaan kosong yang mengerubungi hatinya. Meskipun semua ini adalah buah dari hubungannya dengan Reno, seorang pria terpandang dan berusia 30 tahun lebih tua darinya, tak ada kebahagiaan sejati yang bisa ia temukan. Alia menghela napas. Semua ini hanya ilusikan, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku akan mampir malam ini, ada yang ingin kubicarakan. Alia tidak menjawab. Dia tahu seperti malam-malam sebelumnya, tidak ada yang berbeda dari pertemuan mereka. Percakapan selalu seputar bisnis, kemewahan, atau bagaimana dia harus menjaga dirinya. Tak ada cinta, tak ada kehangatan yang dia butuhkan. Malam itu Reno datang seperti yang sudah dijanjikan. Mereka duduk di ruang tamu mewah, namun suasana di antara mereka dingin dan penuh jarak. Reno mengatakan, "Aku ingin memberimu hadiah, sebuah mobil baru. Aku tahu kamu sudah lama ingin mengganti mobilmu." Alia tersenyum tipis. "Terima kasih." "Kamu terlihat murung, ada yang salah?" Alia menatap pria itu. Di depannya duduk seseorang yang telah memberinya segalanya, uang, kemewahan, kestabilan. Tapi ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak pernah bisa dia dapatkan dari Reno. Alia dengan suara pelan, "Apakah kamu pernah mencintaiku, Reno?" Reno terdiam sebentar. "Kamu tahu hubungan kita saling menguntungkan, Alia. Aku memberimu apa yang kamu butuhkan, dan kamu membuatku bahagia. Cinta," sambil tersenyum kaku, "kadang tidak perlu diucapkan." Alia menundukkan kepala. "Tapi aku ingin lebih dari sekedar uang atau barang mewah." Reno terlihat tidak nyaman. Dia mengalihkan pandangannya ke arah jendela, seolah mencari jawaban di balik kaca. "Kamu tahu bahwa hidup ini tentang membuat pilihan yang tepat, Alia. Dan kamu sudah membuat pilihan yang benar." Alia membalas dingin, "Mungkin. Tapi aku merasa seperti kehilangan sesuatu." Setelah Reno pergi, Alia duduk sendirian di ruang tamu yang hening. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang pada pertemuannya dengan Gilang, seorang relawan yang ia temui di acara sosial minggu lalu. Gilang dengan segala kesederhanaannya mampu membuat Alia tersenyum dengan cara yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian, Alia memutuskan untuk kembali ke acara sosial yang sama. Di sana, dia kembali bertemu dengan Gilang. Mereka berbicara, tertawa, dan berbagi cerita tentang hidup. Di sisi Gilang, Alia merasakan sesuatu yang berbeda, ketulusan. Di hadapan pria ini, Alia merasa seperti dirinya yang dulu, sebelum hidupnya dikendalikan oleh kekayaan dan kebutuhan akan stabilitas finansial. "Kamu terlihat bahagia di sini, Alia. Aku hampir tidak mengenalmu kalau melihatmu di dunia yang berbeda." Alia tersenyum. "Aku merasa hidup ketika berada di sini. Semua terasa lebih nyata." "Kenapa tidak menjadikannya nyata untuk selamanya? Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari ini," sahut Gilang. Kata-kata Gilang menghantam Alia seperti angin kencang. Apakah kebahagiaan sejati mungkin untuknya, tanpa harus bergantung pada uang atau kehidupan mewah? Apakah ia siap meninggalkan semua yang telah ia bangun dengan Reno, dan memilih hidup yang lebih sederhana? Malam itu, setelah kembali dari kegiatan sosial, Alia duduk merenung di kamarnya. Ia memandangi sepotong perhiasan mahal yang diberikan Reno beberapa minggu lalu. Perhiasan itu berkilau dalam cahaya lampu, tapi entah mengapa, kini terasa hampa di tangannya.
Dia teringat percakapan dengan Gilang dan perasaan tulus yang muncul dari relawan muda ini. Namun di sisi lain, ada keluarganya yang sangat bergantung pada dukungannya, hasil dari hubungannya dengan Reno. Kehidupannya adalah dualitas, kemewahan di satu sisi, kebahagiaan yang hilang di sisi lain. Di saat itu Alia sadar bahwa hidupnya kini terjebak di antara dua dunia. Ponsel Alia berbunyi, sebuah pesan dari Reno masuk. Pesan Reno, "Aku akan mengajakmu liburan ke Paris. Kita akan pergi akhir bulan ini." Alia menatap layar ponselnya, lalu beralih melihat bayangan dirinya di cermin. Dengan hati yang berkecamuk, ia berdiri di tepi jendela, memandangi kota yang tak pernah tidur di bawahnya. Pilihan ada di tangannya, tetap di dalam sangkar emas, atau terbang bebas ke kehidupan yang mungkin tidak pasti, tapi dipenuhi dengan harapan akan kebahagiaan sejati. Alia tidak langsung menjawab pesan Reno. Dalam pikirannya, dua dunia itu semakin jelas. Dunia di mana dia terikat oleh uang dan kestabilan, dan dunia di mana kebebasan cinta yang tulus mungkin menantinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia benar-benar mempertimbangkan untuk melepaskan segalanya dan memulai dari awal, meski itu berarti mengorbankan kenyamanan yang selama ini ia nikmati. Dengan sebuah senyuman samar, Alia menutup ponselnya tanpa membalas pesan itu. Ia belum tahu apa yang akan dipilihnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali penuh atas hidupnya. Hidup terkadang membawa kita ke persimpangan, di mana cinta dan takdir bertemu. Tapi pada akhirnya pilihan ada di tangan kita, meski seringkali hati menjadi korbannya. Lalu bagaimana dengan kamu? Jika berada di posisi Alia, apa yang akan kamu lakukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk cerita-cerita penuh makna lainnya di Ruang Cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya.